Halo? Halo, iya. Ya. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh tahu dengan siapa namanya Bu dan di mana? Iya, saya Ibu Hera atau Ibu Lucy di Jember, Pak Ustadz. Ibu Di tadi Tegal Besar, iya. Jember. Ibu tadi mengirimkan WA kepada saya, katanya ada kisah keajaiban selaut yang ingin diceritakan. Boleh diceritakan Bu, silahkan. Inje, gini Pak Ustadz, saya kalau kenal ini nggih Pak Ustadz sekitar, maksudnya saya tahu YouTube Pak Ustadz Marsal ini 3-4 bulan lalu nggih. Oke. Untuk testimoni sholawat ya. Iya. Tapi sebetulnya saya pernah dulu 1 tahun yang lalu nggih Pak nggih. 1 tahun yang lalu itu saya sudah pernah mendawamkan sholawat. Cuman kan nggak seberapa ini nggih. Maksudnya kayak kurang ilmunya mungkin gitu nggih Pak, Iya, Pak iya. Ustadz. Oke. Sebetulnya itu saya sudah merasakan keajaiban yang luar biasa. Gitu Pak Ustadz. Gini, waktu itu kan anak saya mau masuk SMA. Alhamdulillahnya diterima di SMA favorit di kota kami, gitu Pak Ustadz ya. Cuman ya gitu, saya kan gimana nggih? Untuk masuknya itu kan untuk biaya seragam apa itu kan besar sekali nggih. Iya. Nah, waktu menjelang udah mau masuknya, itu anak saya ini sampai bilang gini, "Mama, aku masih belum beli ini," katanya. Apa itu Pak? Seragam, Iya, seragam. gitu ya. Seragam waktu itu sekitar 2.100.000 untuk seragamnya aja nggih. Oke. Sedangkan saya itu istilahnya memasukkan anak saya di situ seperti bondo nekat itu Pak Ustadz. Gitu. Untuk ya Allah, nggih Pak, bondo nekat. Cuman emang waktu itu sebelumnya nggih Pak, sudah saya barengin dengan sholawat. Cuman kurang ini aja, ilmunya tuh kurang pinter gitu loh Pak Ustadz. Oke, Maksudnya oke. ada yang bilangin sih, kamu kalau ini ya sholawat gini, coba gitu ya Pak ini. Terus habis gitu saya sudah frustasi gitu. Cuman karena saya nggak mau meruntuhkan semangat anak saya yang nomor 2 ya Pak ya, karena sudah diterima, jadi saya ini ya nanti mama carikan uangnya Dok, insya Allah Allah kasih jalan nanti gitu, dengan PD-nya gitu Pak Ustadz. Nah terus tetangga saya itu kan ada yang guru sana gitu Pak, karena sudah mepet sekali, udah kurang seminggu, 6 harian mungkin, saya berkunjung ke rumah beliau. Saya bilang keadaan saya apa adanya, anak saya ini diterima masuk, tetapi untuk uang seragam saya tidak bisa membeli, sedangkan yang lainnya itu sudah beli Pak. Waktu mau masuk itu kan itu terus libur 1 bulan itu sudah beli gitu. Saya itu enggak gitu nggih. Terus itu Bu Guru itu cuman bilang, coba ini itu saya menyampaikan Pak Ustadz apa yang sedang saya alami. Kalau saya ini single parent, papanya anak-anak sudah nggak ada 2 tahun, berarti waktu itu setahun yang lalu nggih, alami musibah seperti itu. Jadi saya itu kan pontang-panting sendiri nggih gitu. Jadi terus kok ini kalau gitu ini aja diinikan, difotokan apa itu Pak untuk surat kematian dari ini ya, sama ini kan jelas gitu. Saya kirim begitu saja. Terus kok ya alhamdulillahnya setelah hampir masuk, kira-kira itu 2 hari apa gitu, saya dipanggil ke rumahnya Pak. Ke rumah gitu Pak Ustadz. Ke rumah guru ke rumah Bu Guru itu. Terus? Gitu. Lah sampai di sana tuh ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana saya kalau ingat itu kenapa saya menangis. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Karena saya nggak mengira sekali. Ternyata di sana sudah disediakan Pak Ustadz, seragam itu 1 plastik kresek penuh itu semuanya sudah masuk di situ, yang seharga 2 juta berapa gitu. Nah saya bilang gini, sudah Bu, ini sudah saya urusi, anunya sudah. Saya bingung, saya kok nggak disuruh ngapa-ngapain. Biasanya kan cuman dimintai surat kematian itu aja, terus
gak ada, cuman saya nggih ngomong apa adanya, terus kok ujuk-ujuk aja, kata orang Jawa ujuk-ujuk ya Pak nggih. Iya, Itu kok ada seperti itu, saya jadi bingung. Loh, terus ini saya gimana nggih Bu? Saya bilang gitu. Apa saya harus ke sekolahan saya nyampaikan ini? Sudah, nggak perlu apa-apa. Sudah, jenengan bawa saja, yang penting anaknya bisa sekolah. Ngeten Pak Ustadz, alhamdulillah sekali Pak Ustadz, padahal waktu itu sudah saya yang merasakan sedih pedih nggih Pak Ustadz, itu sudah seminggu mau masuk itu. Mesti anak saya bilang, Mama gimana, aku belum beli seragam, gimana masuknya. Saya selalu menguatkan dengan kata-kata gitu, insya Allah. Nah saya Mama carikan, insya Allah Allah bantu. Seperti itu. Ibu waktu itu Pak Ustadz, ukuran bajunya udah Iya. diukur, udah yang dipilihkan ibu guru itu sama dengan ukuran baju anak ibu. nah alhamdulillahnya sama plek, malah gini, alhamdulillah Pak Ustadz nggih, itu malah bu gurunya itu sudah bilang gini, Bu, nanti kalau ini ada yang ukurannya nggak ini, nanti bisa diretur, ditukar di sekolahan. Alhamdulillah sama. Terus saya bilang gini, ya Allah ini gimana saya Bu Guru, saya ini harus bagaimana? Sudah, yang penting anaknya sekolah saja, itu sudah cukup. Ngeten terusipun Pak Ustadz. Maaf nggih Pak, saya medok ke Jawa ini. Nggak apa-apa Bu, Pak saya ngerti kok, kan saya lama tinggal di Jogja. Oh inje. Oke. Terus habis gitu saya akhirnya cerita-cerita, beliau juga bilang gini, alhamdulillah nggih Bu, padahal jatah di sekolah itu sebetulnya ada tapi cuma sedikit sekali nggih. Itu pun untuk yang ini sekali. Itu pun masih harus ngurusi yang ini itu. Pak Ustadz. Itu pun berebutan, cuma ada 2 atau berapa gitu loh. Kok alhamdulillah rezeki ibu ini gitu, saya bersyukur Pak Ustadz ini. Waktu itu cuman entah kenapa saya mungkin kurang berilmu seperti sekarang setelah mengenal ustadznya jenengan Pak Nji. Jadi saya lupa nggih, saya ngamalkan sholawat. Saya itu cuman karena teman saya nganjurkan, kamu sholawat aja gini. Jadi saya ya nggak banyak-banyak amat, terus nggak kayak sekarang. Nah terus Pak Ustadz, sekitar 3-4 bulan lalu saya kan sakit nih Pak Ustadz. Saya sakit itu saya nggak bisa bangun Pak Ustadz. Sakit apa Bu? Karena saya kecapean nih Pak Ustadz. Sakit di bagian. Saya lambung tapi parah. Lambung. Sakit lambung. Separah apa? Separah apa sampai nggak bisa berdiri gitu? Pak Ustadz. Separah apa? Iya. Pusing Pak Ustadz, kalau berdiri itu pusing. Jadi cuman bisanya itu duduk aja gitu. Lah, di saat duduk di tempat tidur nih Pak Ustadz, maksudnya itu saya kan jenuh gitu. Saya buka-buka itu YouTube. Oh, ada keajaiban. Ya, keajaiban sholawat gitu punya jenengan Pak Ustadz Itu saya pelajari terus. Kok saya merinding gitu Pak Ustadz gitu. Saya merinding terus. Nah mulai sejak itu, walau saya sakit Pak Ustadz, saya kan cuma sholat bisa sambil duduk tapi tayamum untuk ambil air di kamar mandi saya takut pusing Pak Ustadz. Jadi saya tayamum, saya sholat sambil duduk. Terus saya selalu dawamkan itu Pak Ustadz, sholawat Jibril itu sambil menyentuh bagian tubuh ibu yang sakit. Itu lagi juga, betul Pak Ustadz. Terus, itu saya terus Pak Ustadz, saya ini terus sholawatin, terus kalau habis sholat itu mesti saya ini kan 500, nanti kan saya capek Pak, tiduran itu pun saya terus Pak Ustadz, istilahnya seperti ngomel ngeten ngomel sallallahu alaihi Muhammad. Kok nggak terasa saya tuh nangis ngeten Pak Ustadz. Saya tuh kenapa begitu cengeng setelah ditinggal almarhum itu, saya kan sering cengeng Pak terus saya tuh banyak keajaiban setelah itu Pak Ustadz. Setelah itu saya sakit seminggu 2 minggu itu kan sembuh Pak. Cuman kan kalau untuk masalah ekonomi ya seperti itu Nah kan ini kan naik kelas 2 Pak Ustadz Saya cerita lagi nih, balik di anak sekolah Pak Balik ke kelas 2, naik ke kelas 2.
Nah itu kan harus bayar buku nggih, bayar buku atau apa itu senilai kalau di total tuh sama buku-buku tulisnya sekitar 500 lebih lah gitu nggih Pak Ustadz. Oke. Nah saya pun sama Pak Ustadz. Saya hanya modal nekat aja ke anak saya bilang pasti dapat, entah kenapa saya percaya Allah pasti bantu nggih Pak Ustadz. Kalau Terus SPP-nya Bu, habis gitu, SPP-nya berapa per bulan anak Ibu waktu itu? SPP nggak ada Pak Ustadz. Oh, berarti. Alhamdulillahnya nggak ada Oh, di cuma negeri buku ini. aja, cuma buku aja. Alhamdulillah nggak. Ya, J. Cuman kalau ada keperluan ini Pak Ustadz, karena kan SMA J, keperluan untuk ngeprint, untuk ini itu yang agak banyak J. Terus untuk tugas-tugasnya itu. Lah, ini kan untuk yang mau naik ke kelas 2 kan harus beli buku paket LKS gitu J Pak J. Oke. Nah, itu saya pun, gimana J Pak Ustadz? Mungkin ini nggih, maklum nggih Pak Ustadz nggih, saya kan single parent J. Iya, iya. Saya juga bekerja nggih apa adanya gitu. Saya bawa dagangan temen untuk kehidupan kami bertiga gitu nggih Pak Ustadz. Nah, itu sudah naik kelas 2. Sudah masuk pun anak saya gini, "Ma, nanti itu kan beli LKS, iya tenang saja, nanti pasti ada jalan." Gitu lagi saya Pak Ustadz nggih. Habis gitu sudah masuk sudah masuk begitu lewat seminggu, yang lain sudah beli, anak saya itu belum beli Pak Ustadz. Terus kenapa saya sholawat itu, kenapa saya membayangkan saya selesai sholawat itu saya membayangkan itu wajah saudara ini terus terang wajah saudara ipar saya ngeten Pak Ustadz, yang sepertinya nggak mungkin meninggal. Saya sholawat sambil saya minta tolong ya, mudah-mudahan diberi jalan melalui beliau ngeten Pak. Lah kok ujuk-ujuk dapat sehari 2 hari itu beliaunya telepon ipar saya itu nanya sudah naik, sudah gini saya bilang gitu nggih. Terus bukunya ya apa ya, saya bilang terus terang buat apa saya malu, memang keadaan seperti ini, bukunya ya belum beli gitu. Terus tanya ya, saya bilang apa adanya segini gitu ya, sekitar 500-600. Oh ya kalau gitu ya sudah. Alhamdulillah Pak Ustadz, tanpa dinyana beliau transfer 1 juta Pak Ustadz. 2 kali lipat malah. Itu kan ya, Alhamdulillah enggak saya duga sama sekali. Padahal itu jarang sekali komunikasi, apalagi setelah semenjak suami nggak ada, itu kan seperti ini. Beliaunya kan ada di Surabaya, jarang komunikasi. Nah, itu saya balas telepon dulu, alhamdulillah terima kasih, ini lebih loh. Terus beliaunya bilang, ya buat kamu beli beras saja buat sama anak-anak, begitu Pak Ustadz. Itu kalau bagi saya nih Pak, uang segitu itu sudah sangat berarti, sudah sangat besar, alhamdulillah nggih. Mungkin testimoni saya ini nggak seperti yang lainnya nggih Pak Ustadz. Kalau yang lain kan dapatnya berjuta-juta gitu. Iya. Tapi Ibu, Pak, tapi bagi kalau Bu? Ya, Ibu mau cerita apa nanti? Setelah Ibu cerita, saya mau nanya sesuatu. Tuh, Ibu cerita aja dulu. Inje, ya gini lagi Pak Ustadz, ada lagi nggih. Jujur saja nggih Pak, tanpa saya tutupi biar ini. Saya itu kan ya setiap hari kan seperti itu nih Pak, saya mencari ya alhamdulillah kalau untuk cukup sehari gitu, maksudnya yang penting itu bisa makan, bisa buat uang saku anak-anak gitu. Kan pernah nggih Pak Ustadz nggih, suatu hari itu, aduh ngapunten nggih Pak, mungkin agak ini sekali nggih saya ngomong, beras saya itu tinggal sedikit sekali Pak Ustadz. Saya mau nanak nasi pagi-pagi itu tinggal 1 cangkir itu Pak nggih. Terus lah saya itu kok dengan seenaknya seperti curhat. Saya ini bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudahkanlah saya bisa membeli kembali beras ini, mudahkanlah jalanku untuk mendapatkannya ya Allah, gitu Pak Ustadz. Saya tanah itu beras itu 1 cangkir untuk sarapan pagi anak saya, dua-duanya itu kan tinggal sedikit nih Pak. Saya juga sarapan pagi sedikit, habis itu siangnya Pak, saya pulang dari wirawiri cari duit nggih, itu saya lapar Pak Ustadz nggih, saya lapar, aduh nasi tinggal sedikit,
gitu nggih, masih tinggal sedikit. Terus biar sudah saya sholat dulu. Di tengah-tengah sholat itu kan saya selesainya sholawat, itu saya nangis. Saya di dalam hati saya itu saya sholawat, tapi di hati gini, ya Allah tolonglah gitu, ya Allah jangan engkau tega melihat saya seperti ini, ya Allah jangan sampai anak-anak saya kelaparan, ya Allah gitu. Itu duhur Pak Ustadz nih, duhur sekitar jam 12 jam 1 saya seperti itu, saya nangis sejadi-jadinya Pak Ustadz gitu. Saya kan dari mana-mana nih Pak, jujur aja saya lapar waktu itu. Terus sudah habis sholawat, berdoa, saya itu diam Ibu salawat berapa banyak? Terus habis gitu Waktu ibu sholat, dalam selawatnya berapa banyak ibu waktu setelah sholat itu? saya selalu ini kan minimal 500 selesai sholat pasti 500. Oke. Terus Gitu Pak Ustadz. lanjutkan Bu. Setiap sholat nih. Terus kalau untuk yang di mana-mana, kalau misalnya pas di dapur atau di jalan atau apa, itu kan nggak dihitung ya Pak Ustadz. Ya. Lah gini lagi Pak Ustadz lucunya, saya tuh kadang kan kalau pas di dalam hati nih, kalau misalnya pas rame apa di dapur itu, Ya. Shallallahu alaihi Muhammad, kadang sampai lupa. Saya tuh masuk ke kamar mandi di hati ini. Ya Allah, saya gini, ya Allah, saya ini masuk kamar mandi gitu. Ya Allah, ampuni ya Allah Dalam hati gitu. nggak Karena apa-apa, mungkin Bu. di hati itu seperti Kalau salawatnya dalam hati nggak masalah. Kalau masuk kamar mandi, yang tidak boleh itu di bersuara keras, nggak boleh. Oh, ngeten Ji Pak Ji, berarti Iya. saya nggak dosa dong Ji Nggak Pak. apa-apa ya, nggak boleh. Oke, terus Terus itu lah setelah itu nggih Pak nggih, itu saya kan sampai siang jam 3 nggih Pak Ustadz, saya masih belum nemu apa-apa, masih ada nasi sedikit, sedangkan anak saya jam 4 udah mau datang, yang SMA itu kan full day nggih Pak, pulangnya jam 4. Saya gini, aduh anak saya mau datang, yang satu belum makan lah. Kok Nji alhamdulillah ini rezeki, kalau bagi saya itu mukjizat yang luar biasa. Sahabat teman saya bawa beras Pak Ustadz 20 kilo, telur itu 2 kilo kalau nggak salah Pak Ustadz. Itu bagi saya luar biasa Pak Ustadz. Saya itu yang terima itu nggih sampai ya apa nggih Pak Ustadz, seperti percaya nggak percaya itu. itu Gitu. datang Jadi- datang tiba-tiba gitu Bu? Ya. Datangnya tiba-tiba gitu? Enggak. Begitu datang itu langsung bawa itu, saya ini sekali Pak Ustadz, kaget sekali. Dia bilang cuman gini, alhamdulillah saya ada rezeki gini. Kok ya bilang kok ingat saya apa gitu ya. Jadi dibawain itu Pak Ustadz, sama telurnya lengkap Pak Ustadz. Jadi saya yang aduh ya Allah, luar biasa. Padahal siang waktu duhur itu saya nangis. Ya Allah, biar Pak Ustadz untuk ini lagi untuk yang simak ini saya menceritakan apa yang sesungguhnya. Kalau misalnya ini ya, sebetulnya saya malu, tapi di sini ini saya bisa ini betapa dahsyatnya ini Pak, apa namanya, Salawat ini. keajaiban sholawat ini saya dari duhur itu dalam. Saya mau bertanya Bu, Nggih. tadi kan Ibu sakit terus sembuh. Itu maksudnya sudah sembuh total sekarang atau masih ada kambuh lagi atau gimana? Kalau kambuh itu nggak seberapa Pak Ustadz, nggak seberapa ini, cuman paling mungkin karena gini kambuhnya itu saya sebetulnya kan nggak bisa capek Pak Ustadz, tapi kan pekerjaan saya yang menuntut ini pekerjaan yang saya ciptakan sendiri itu, saya kan harus keluar, kadang kan jauh gitu carinya itu jadi itu mungkin capek itu, cuman nggak seberat waktu itu, nggak seberat 3-4 bulan lalu saya sampai pusing nggak bisa ngapa-ngapain itu Pak Ustadz. Saya sudah aktif lagi, Waktu Ibu sakit terbaring di tempat tidur berapa lama Bu? Ada sampai berbulan-bulan? Buatan ada 1 bulanan mungkin, 3 minggu lebih itu yang parah. Kan dalam kondisi Ibu kan janda, tidak ada suami, maksudnya bagaimana waktu itu belanja Ibu sehari-hari, apa tercukupi atau bagaimana waktu itu? Nah sebetulnya di situ pun banyak keajaiban Pak Ustadz, saya banyak sekali bantuan maksudnya ini walaupun tidak langsung besar
Alhamdulillah ada saja Pak Ustadz. Kalaupun enggak uang atau ya istilahnya beras atau makanan, ada saja Pak Ustadz gitu. Jadi alhamdulillahnya enggak sampai kami itu kelaparan gitu, enggak. Betul, dalam satu bulan saya sakit itu memang ada aja keajaiban Pak Ustadz yang saya rasakan, ya dari tetangga, dari yang ini, dari saudara yang nggak diduga-duga itu Datang. terjadi Pak Ustadz. Oke. Oke. Kadang saya sendiri gini Pak Ustadz, Iya. loh apa nggih, heran, kaget nggih, loh ini kayaknya orang ini nggak pernah tegur sapa sama aku, nggak anu gini, Tiba-tiba kok datang ujuk-ujuk. Pak Ustadz. Alhamdulillah waktu saya sakit memang saya ingat betul, saya itu dermimil kata orang Jawa, Dermimil Pak Ustadz. apa sih? Dermimil itu saya sholawat Pak Ustadz. Oh gitu. Sholawat terus. Kadang saya kalau capek sampai saya pernah saya Pak Ustadz, mungkin kondisi capek nih, saya kan terus nih sholawatan terus sallallahu Muhammad itu terus nih. Saya kalau nggak kuat kan nyambung di hati nih Pak. Saya itu kebangun gara-gara saya itu seperti mendengar di hati saya itu saya sholawat ngeten Pak Ustadz. Oh gitu. Gitu. Jadi saya terbangun karena suara hati saya sendiri itu ternyata saya masih nyambung. Ya Allah, alhamdulillah banyak sekali kalau untuk urusan yang seperti itu. Maksudnya Pak Ustadz, saya mau apa tanya lagi, rezeki ada aja. Nah, terus banyak sekali nggih Pak. Maksudnya cuman nggak bisa saya ceritakan semuanya. Nah, ini yang kapan hari nggih Pak Ustadz Malan. Ini anak saya itu mau sekolah, ngeten mau berangkat nggih. Mau berangkat, terus kemarinnya gitu ada kebutuhan bayar apa gitu ya, ada tugas apa, jadi duit saya yang kemarin tuh kan sudah habis nih. Nah mau berangkat waktu dia siap-siap, dia kan biasa minta uang saku nih Pak Ustadz. Mah mau berangkat, uang sakunya mah gitu ya. Terus saya bilang, di dompet ada tinggal 500-an kericik-kericik doang nih Pak Ustadz. Aduh ya apa ini, padahal dia pulangnya sampai jam 4 Pak Ustadz. Oh iya Dok sebentar ya, nunggu anaknya Pak Ustadz. Nah saya cari di dompet, waduh gak ada kericik-kericik, di tas gak ada. Nah saya ini ke almari buku gitu, saya buka itu di bawah lempitannya ini Pak Ustadz, ya kok ada 10 ribuan tuh, berapa biji Pak Ustadz. Ya saya tuh kaget, ini duitnya siapa? Terus saya panggil anak saya, adik ini duitnya siapa dek? Ya nggak tahu, itu tempatnya mama. Mama itu nggak pernah naruh uang di sini loh dek, ini almari buku gitu. Jadi saya gini, oh nggak maka katanya dek gini, itu mungkin rezekinya mama itu dari Allah, ngomong gitu Pak Ustadz. Jadi saya walaupun apapun itu saya bersyukur sekali Pak Ustadz, walaupun nominal enggak sampai 50 ribu, tapi bagi saya yang waktu itu anak butuh uang 5-10 ribu buat uang saku, itu sangat berarti sekali Pak Ustadz. Jadi ada 10 ribuan berapa sama 5 ribuan Pak Ustadz di bawah lempitannya itu apa buku itu Pak Ustadz. Saya cari-cari di situ, banyak sekali Pak Ustadz yang saya rasakan. Terus yang jelas gini Pak Ustadz, saya itu dulu semenjak ditinggal suami kan sering nangis, sering seperti apa Pak, depresi. Itu saya sampai kata dokter saya depresi gitu. Nah sekarang berkat sholawat itu hati saya itu tenang gitu, sesulit apapun itu masih bisa tenang Pak Ustadz gitu, nggak ada pikiran ini ya. Kadang kalau dulu kadang sampai kepingin apa seperti mau bunuh diri gitu kadang Pak, karena nggak mampu mungkin pikiran saya itu gitu. Jadi saya itu harus bagaimana menghidupi anak tua ini, bagaimana gitu, sering seperti itu. Padahal saya juga ibadah tapi masih ini. Kalau sekarang Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz lah. Kapan hari Pak Ustadz ini lagi pas saya perjalanan ke arah Bondowoso, mungkin saya yang ngelamun atau ya apa gitu saya tuh biasanya kan selalu ini umi-umi gitu loh Pak Ustadz sholawat. Nah itu pas ketepatan saya keingat ada sesuatu yang belum beres nah itu hampir Pak Ustadz, saya itu dari depan itu hampir itu ada mobil ini apa itu namanya,
hampir saya Tabrakan. ketabrak itu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah enggak, saya seken, cuman ya hampir jatuh itu aja Pak Ustadz. Lah itu padahal saya itu cuman berhenti sebentar dari Jember ke Arjasa, itu jarak 7-8 kilo. Saya masih sholawat terus nih Pak Ustadz nih. Memasuki daerah Suger di desa, itu tiba-tiba saya teringat ada sesuatu yang belum beres gitu nggih. Lah disitulah kejadiannya Pak Ustadz, saya hampir saja di situ saya coba aku tadi seandainya sholawat terus mungkin nggak begini, tetapi saya masih merasa alhamdulillah sekali nih Pak Ustadz, Allah masih lindungi saya gini Pak Ustadz, seandainya saya enggak ada, bagaimana anak-anak saya gitu Pak Ustadz. Sedangkan dua-duanya masih, yang satu belum kerja, yang satu masih sekolah, bagaimana begitu Pak Ustadz. Jadi sekarang saya kalau melewati daerah yang sepi gitu Pak Ustadz saya sholawat itu keras Pak Ustadz. Nah ini yang saya tanyakan Pak Ustadz Marsal, kalau misalnya kita sholawat itu kan saya sering melewati desa sepi gitu ya, saya kalau cuman pelan itu kadang kurang kedengaran, karena kadang kan salipan sama truk sama bis gitu jadi kan kurang saya sholawat itu agak keras, apa nggak kenapa Pak Ustadz? Agak keras Bu. Gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Cuma kalau misalnya Ibu nggak bersuara pun nggak masalah juga. Ibu dalam hati pun boleh juga gitu. Di dalam hati Pak masalahnya gini Pak Ustadz, saya kadang kalau di dalam hati itu kadang sering kaget kalau ada mungkin karena usia saya sudah tua Pak Ustadz, saya kan sudah 51 usia saya gitu. Jadi kalau dari belakang itu ada truk besar ngebel itu saya seperti mau mencelat gitu. Sedangkan makanya saya itu mesti saya sholawat itu saya agak seperti saya kadang seperti saya lakukan gitu, kok enak sekali ngeten Pak. Tenang sekali ngeten Pak Ustadz Marsal. Alhamdulillahnya lagi Pak Ustadz Marsal, saya dipertemukan dengan saya bersyukur sekali dengan channel jenengan. Saya ikutin jenengan lewat TikTok juga loh Pak Ustadz Marsal. Allah. Dong. Justru waktu itu jenengan waktu masih TikTok masih baru buat, saya kan selalu ngikuti. Pokoknya saya kalau ada di rumah diam-diam saya cari itu YouTube jenengan itu waktu jenengan buat TikTok pertama itu saya langsung itu ngeten. Soalnya memang sekali. Saya bilang kadang kan orang kan nggak sama Pak Ustadz gini aja udah, teman saya kadang kan ada yang nanggapinya begini, masa karena mereka belum tahu Pak Ustadz. Tapi kalau yang sudah mengatakan kan Pak Ustadz betul, nggak ada yang nggak mungkin itu, asalkan kita Pak Ustadz bersolawat. Memang mungkin untuk kita dapatkan hasilnya itu kan kadang kan bermacam-macam Pak Ustadz. Maksudnya itu ada yang cepet dijabahnya ada yang enggak. Tapi saya yang jelas kalau misalnya enggak cepet ataupun belum diberikan di dunia, nanti kan di akhirat ada hitungannya. Kita mendapat syafaat, apalagi saya yang sudah tua Pak Ustadz saya kan sudah harus ya Allah, saya sudah harus siap-siap Pak Ustadz. Nah ini pun saya pun sekarang Pak Ustadz, jujur saja kan saya kan ada di rumah kontrak. Saya ngontrak Pak Ustadz sama anak-anak saya gitu. Itu waktunya tuh tinggal 1 bulan ini. Saya pun bukannya saya nggak bingung, tetapi saya tuh nggak seperti dulu Pak Ustadz. Saya bawa tenang, saya bawa sholawat, saya kencengin lagi, saya ibadah lagi saya yakin Allah pasti bantu gitu Pak Ustadz. Saya mohon doanya ya Pak Ustadz Marsal, mudah-mudahan saya diberi jalan untuk yang satu ini Pak. Ibu, saya kontrak sama bayar kontraknya sekali setahun gitu ya? Betul. Kalau dulu ada suami dibayar langsung 2 tahun sekali Pak Ustadz gitu. Ada itu rumah warisan, tapi saya nggak mau ribut sama saudara Pak Ustadz. Jadi
saya nggak mau nempati gitu. Jadi kalau ada suami dulu, kan suami kan kerjanya kan di Surabaya nih Pak Ustadz, mulai 10 tahun lalu gitu. Jadi itu ini apa, biasanya bayarnya 2 tahun sekali, karena sudah tidak ada, jadi saya bayar per tahun. Untuk tahun yang lalu alhamdulillah masih ada. Untuk tahun sekarang saya pasrahkan pada Allah aja Pak Kalau Ustadz. tahun lalu bayarnya berapa Bu? Yang Boleh penting tahu? Kalau tahun lalu Ibu bayar dalam, berapa? Pak. Kalau tahun lalu bayar kontraknya setahun itu berapa dulunya? 7 juta. Oh, 7. 7 juta sama perbaikan. Ya, J. Kalau di Jember 7 juta Halo? sudah ini ada ininya ya, mungkin iya, halo. Halo. Tadi sebentar, Halo. Bu. Iya, halo. Ibu dengar? Iya. Sudah dengar? Iya, dengar. Iya, sudah Oke. dengar. Tadi, Dengar Pak Ustadz? Iya. Oke, apa tadi saya lupa, agak lupa. Tadi Ibu bilang 7 juta. Iya. 7 juta itu udah dengan Iya. listriknya, Bu? Oh, pakai token. Nah, token jenengan mengingatkan saya pada Halo? sama. Saya itu kehabisan token Pak Ustadz. Halo, iya. Iya. Halo. Iya, tadi. Halo. Iya, token Halo, ada Pak. Nji? Iya, Bu. Ada apa dengan token, Bu? Coba Ibu ceritakan. Nah, token saya kan tinggal sedikit, otomatis kan bunyi Pak, menyanyi kan tokennya. Oke. Tit. Ngeten nggih Pak nggih. Oke. Lah, saya sudah bingung Saya sudah bingung, terus saya itu mau sambat gimana? Saya nggak tahu apa-apa, saya sudah bingung sekali. Habis itu, terus saya coba ini telepon seseorang Pak, dia teman saya gitu Saya cuman bilang, duh ya apa ya, gini aku kok bingung ya, tokenku mau habis gini. Saya nggak bilang apa-apa Pak Ustadz gitu. Ya apa sih? Ya harus nanya-nanya apa gitu. Iya gitu. Terus waktu itu saya masih belum sembuh betul Pak Ustadz nih. Jadi saya nggak berani keluar sampai jauh-jauh gitu Jadi terus habis gitu, oh ya sudah, jangan khawatir, ntar ini. Nah saya tuh nggak percaya, soalnya biasanya teman saya tuh sering bohongin apa nih Pak Ustadz, sering ngeprank ya istilahnya. Iya. sering ngeprank saya. Sudah bunyi terus Pak Ustadz sampai 1 jam dititah. Terus tiba-tiba ada WA, coba nomor tokennya berapa gitu. Saya kirim, saya pikir gini lagi, ngeprank apa lagi nih orang gitu Pak Ustadz. Lah habis itu ini sudah nomor tokennya kamu isikan dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz, diisikan Pak Ustadz. Itu berapa ratus ngeten. Padahal biasanya saya ngisi itu, setiap ngisi saya cuma ngisi 50 gitu Pak Ustadz. 50 itu untuk 10 hari. Jadi banget, satu kok hemat dalam? banget Ibu hemat banget pakai listrik 50.000 bisa 10 hari. Iya, masalahnya kan saya nggak pakai TV Pak Ustadz. Di rumah nggak pakai, Jadi nggak satu ada kulkas. Kulkas nggak Apa? ada, nggak pakai kulkas. Ada. Mesin cuci. Ada kulkas, cuman mesin cuci nggak pakai. Oke. Terus dap nggak pakai, saya pakai PDAM, pakai air pump. Terus untuk nyetrika pakai juga. Iya, pakai Pak Ustadz. Kalau Pakai. masak Terus nasi, pakai rice cooker nggak? Ya. Kalau rice cooker pakai. pakai. Pakai juga. Hemat Pakai banget Magicom. Hemat ya. Iya. Itu awalnya gini Pak Ustadz, awalnya itu sekitar 200-250 Pak Ustadz. Betul, 200-250 Terus kan saya ini ngomel ke anak-anak, coba kamu hematin gini caranya, jangan terlalu ini gitu. Terus lampu-lampu kalau udah ini dimatikan, kan mamanya sekarang gini. Kok alhamdulillah merekanya itu mengerti. Jadi dari 250 itu akhirnya turun sekarang 150 gitu. Paling banter itu ya 200, tapi masih sisa Pak Ustadz. Gitu. Ibu, saya mau tanya lagi, boleh? Boleh, monggo. Saya nggak ngasih kesempatan Pak Ustadz cerita terus, Pak. Monggo, silakan. Tadi Ibu bilang tadi sakit asam lambung. Ibu udah pernah cek ke dokter sebelumnya? Sudah Pak Ustadz. Saya waktu masih ada suami itu malah pernah ngamar Pak Ustadz. Udah parah banget.
Udah. Tapi nggak ada perubahan, Karena kan Bu? ada duit nggih Pak Ustadz. Kalau Ya. Ibu kalau berobat ke dokter selama ini, ibu berobat kemana-mana belum ada perubahan gitu ya? jarang langsung sembuh seperti itu Pak Ustadz. Maksudnya itu masih berlanjut. Oh gitu. Jadi saya itu kalau sholawat saya, padahal saya ini pakai ilmu apa nggih Pak Ustadz? Saya pegangi perut, kadang kan ya Allah, apa nggih? Saya itu kayak yang ngeminter gitu loh Pak Ustadz. Tapi kenapa saya yakin nggih Pak Ustadz? Saya sholawat tuh saya sambil pegang perut, terus kan sering pusing nggih, pundak itu Pak Ustadz, terus saya pegangi sendiri, kening itu sambil saya ngomel-ngomel seperti itu saya dawamkan sholawat Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau dulu saya sakit tuh bulan-bulanan biasanya Pak Ustadz, bener ini Pak Ustadz, sudah habis ngamar misalnya, seminggu 2 minggu di rumah sakit, di rumah pun itu masih nggak sembuh-sembuh Pak Ustadz, gitu. Ibu berarti ibu salawatin itu dalam 2 minggu ibu sudah merasa pulih gitu, sembuh ya? 3 minggu, Dalam 3 minggu, alhamdulillah Bu, ya? saya enak, Ibu waktu 3 minggu dari mula-mula merasakan kesembuhan itu seperti apa rasanya? Kaget gitu, kok bisa jalan ya? Kok gitu, merasa heran gitu, atau gimana? Loh, enje Pak Ustadz, yang jelas gini, pusing yang biasanya saya rasakan itu dari pusing itu tiba-tiba berkurang terus hilang. Terus saya bisa jalan lah. Yang lucunya Pak Ustadz, setelah itu saya jadi enak maem gitu. Jadi kan lucu nggak Pak Ustadz, waktu saya ini sakit, habis gitu saya sembuh, keadaan saya seperti ini, orang bilang saya ini kok gemuk. Jadi saya apa gitu, mereka kalau lihat saya mungkin itu nggak akan percaya kalau kondisi saya habis sakit terus seperti inilah keadaan saya. Padahal kan banyak berpikir. Kalau asam lambung itu ada pantangannya, misalnya dulu kalau masih sakit ibu nggak boleh makan ini itu, tapi kalau sekarang boleh makan semuanya gitu. Loh, kok saya makan semuanya ya Pak Ustadz? Malah kapan hari kan di depan ada mangga itu. Saya setiap hari habis satu-satu. Saya ya Allah, kenapa nggih Pak Ustadz? Jenengan ingatkan ini, saya malah baru ingat itu. Betul. Di depan ini kan ada mangga. Padahal kata dokter dulu, kalau pas sakit apa habis sakit hindari, walaupun itu mangga manis atau apa, yang penting tuh jangan makan buah sama sekali, kan gitu Pak Ustadz. Nah ini saya kira-kira itu selesai setelah sembuh dapat berapa minggu itu, saya setiap hari saya antar satu mangga itu. Kok alhamdulillah ya Allah gitu. Makanya Pak Ustadz saya bersyukur sekali ketemu channel jenengan. YouTube jenengan itu saya share ke mama saya. Betul. Saya share ke mama saya, terus saya share ini, saya bagikan ke teman, ke anak saya, ke saudara. Itu saya selalu bilang, ini loh, coba kalau aku yang ngomong gak akan percaya, coba dilihat testimoninya. Ternyata mama saya itu walaupun beliaunya sudah ini tuh kan ngikuti seperti itu. Banyak sekali keajaiban katanya Pak Ustadz. Mama saya juga ibadahnya taat, cuman ternyata ya sama seperti saya itu. Istilah apa telat nggih saya tahu kedahsyatan sholawat nggih Pak Ustadz. Terus aduh, keajaiban mamanya itu apa? Boleh dong diceritain 1-2 itu apa yang dirasakan keajaiban oleh mamanya gitu? Nah, sama. Kalau mama itu yang banyak juga seperti rezeki yang tidak terduga-duga itu. Numpuk, gitu. Saking tidak terduga-duganya numpuk untuk makanan apa-apa. Padahal kalau mama itu kan ya alhamdulillah ada papa, masih ada adik nih. Itu pun Pak Ustadz, itu yang jelas untuk makanan itu numpuk-numpuk, malah sampai dibagi-bagi ke tetangga Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah katanya mama, Pak Ustadz. Terus mama juga suka lihat itu, malah gini, kamu dapat dari mana ini? Loh, kan waktu sakit itu ya saya cerita Pak Ustadz, waktu sakit daripada saya bengong ini. Terus ya itu sudah saya ikutin YouTube-nya Pak Ustadz Marsal gitu. Terus kok karena saya merasakan ya itu, saya kan mesti sharing sama mama saya Pak Ustadz nih. Akhirnya
sampai sekarang alhamdulillah, walaupun mama saya usia ini kan, kalau untuk sholat yang ini kan udah kurang bisa aja, sambil ini kan sudah 70 lebih. Ya. Itu selesai mesti sholawat aja, alhamdulillah gitu Pak Ustadz. Iya. Ya. Ibu apa yang tadi mau saya tanya ya? Aduh, masalah tadi penyakit apa Pak Ustadz? Tadi Ibu, saya jadi agak lupa lagi ya. Mau nanya apa tadi ya? Tadi masalah sakit. Saya yang terlalu cerewet nih. Iya, masalah sakit tadi kan, Ibu kan dalam 2 minggu itu Ibu sembuh, Ibu cuma menyentuh aja sambil disalawatin atau juga minum air salawat? Saya cuma menyentuh aja, Pak Ustadz. Ibu saya cuma saya nggak kepikiran untuk ini air, enggak. Jadi saya raba untuk perut yang sering saya sakit, perut terus tengkuk itu kan sering sakit terus pusing, itu di kening, itu saya sentuh itu Pak Ustadz. Jadi saya baca itu sambil saya sentuh perut, terus ke punggung, kan nusuknya ke punggung ya Pak Ustadz. Kalau sudah sakit banget ke punggung itu, terus ke itu tengkuk sama ke kening gitu. Oke. Gitu Pak Ustadz. Sampai sekarang walaupun sudah sembuh, Ibu masih melakukan itu sampai sekarang pun? Alhamdulillah masih sering, soalnya kadang kan bukannya kambuh banget enggak, kadang cuman kalau sudah terasa capek itu kadang kan agak gimana ya, nggak enak perut gitu aja, nggak enak, itu sudah saya seperti itu kan, saya sentuh gitu. Ya Allah, saya gini nih, saya yakin ya, kalau memang kita ini Pak Ustadz namanya apa itu ya, khusyuk atau kita minta kan obat itu kan sebetulnya kan hanya menikah Pak, perantara Pak Ustadz gitu. Jadi masalahnya gini, saya rasakan, saya dulu waktu ada suami itu saya berobatnya ke rumah sakit yang ini Pak, yang lumayan lah gitu, katakanlah obatnya itu obat yang mahal-mahal. Nah, tapi kenapa kok lama banget gitu? Lama banget, lagian masih rewel saya, nggak cepet-cepet sembuh, nggak cepet-cepet pulih tuh. Karena waktu dulu saya asal ibadah saja Pak Ustadz gitu. Dari situ saya semakin yakin bahwa semuanya itu hanya perantara. Yang penting itu kan doa kita Pak Ustadz. Apa seperti itu Pak Ustadz? Mohon dikoreksi kalau saya salah. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Yang menyembuhkan itu Allah, gitu aja. Betul, benar Pak Ustadz, benar. Kalau kita yakin, seperti saya ini yakin saya yakin saya di rumah itu ini berobat apa adanya lah seperti itu Tapi kenapa kok saya yakin jadi nggak tahu Pak Ustadz, tiba-tiba saya yakin aja sama sholawat itu. Jadi itu mungkin yang bikin ini. Terus saya kencengin itu, saya diem terus seperti itu sampai saya tertidur gitu. Nanti kalau pas terasa agak kambuh lagi, sakit di perut saya gitu kan, kadang sambil tiduran Pak Ustadz, saya lus perut saya saya ini sambil saya sholawatan sampai tertidur. Ngeten Pak Ustadz. Allah itu maha baik Pak Ustadz. Sudah hampir 1 jam Bu kita ngobrol. Aduh ya Allah, Inje, saya bersyukur sekali bisa ngomong langsung dengan jenengan Pak Ustadz. Ini salah satu yang saya inginkan ternyata terkabul. Nah, ini pun salah satu dari sholawat saya. Saya jangan gitu, gini, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa kasih testimoni, walaupun mungkin nggak sebesar teman-teman yang lainnya gitu. Ini pun juga salah satu ininya hasilnya Okay. Mohon maaf Pak Ustadz kalau saya cerewet banget ini karena saya sangat seneng sekali. Saya bahagia sekali bisa diterima Pak Ustadz di sini di YouTube Pak Ustadz. Bu. Mudah-mudahan yang dengar dalam. Ya, mudah-mudahan banyak menjadi inspirasi untuk semua orang Bu ya, untuk selalu memohon kepada Allah. Oke Bu ya. Betul. Yang terpenting itu memohon, berdoa, dan jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholawat dimanapun saja. Itu yang penting Pak Ustadz. Karena memang hasilnya luar biasa dan terkadang enggak masuk akal juga itu, mukjizatnya itu
datang begitu saja. Ngeten Pak Ustadz. Ya, ya. Saya mohon doanya nggih Pak Ustadz Ya, Bu. untuk saya sama Amin. anak-anak Ya, gitu. semoga Mudah-mudahan dimudahkan. diberi kekuatan. Amin, amin, ya Nggih. Rabbal alamin. Ibu, Nggih. sampai di sini dulu Bu ya, perbincangan Nggih. kita. Mudah-mudahan di lain waktu lagi, kalau misalnya Ibu ada keajaiban lagi, boleh hubungi saya untuk Amin. saya tanya, untuk saya wawancara Amin, lagi. amin. Ji, amin. Terima kasih. Oke. Amin ya Allah. Oke. Iya, Udah, terima Bu, kasih ya. nih Pak Ustadz. Ya, Saya tutup, mudah-mudahan untuk Pak Ustadz Marsal juga begitu, tetap sehat, sekeluarga sama istri, sehat Amin. walafiat, dikaruniai rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah. Itu nggih Pak Ustadz nggih. Ya. Inji sampun. Oke. Ji sampun. Saya tutup dulu nggih Pak Ustadz Boleh, nggih. Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Hera ya di Jember, katanya tadi, dengan merasakan kisah keajaiban selalu dalam kondisi keterpurukan. Nah, tadi beliau itu men-share kepada saya bahwa ada berita di Kompas TV ya. Jadi suaminya ini pernah masuk berita di Kompas TV, waktu itu tabrak lari ya. Jadi waktu itu beliau naik motor, suaminya, lalu waktu sedang naik motor ada yang tabrak gitu. Udah gitu ya udah tergeletak di jalan aspal sampai berjam-jam gitu, meninggal begitu saja. Nah, itulah membuat Ibu Herawati ini menjadi janda ya, dan merasa terpukul sekali sampai merasakan depresi di awal-awal kematian oleh suaminya. Dan alhamdulillah dengan keberkahan salawat, ibu ini perlahan-lahan mulai banyak merasakan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Oke teman-teman yang ingin memberikan kisah-kisah keajaiban salat bisa menghubungi WA dengan nomor 0812 771 dan 62964 di nomor 0812 771 62964. Dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.